Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nurbaiti, NIM 632004110, kelas 633C31, tugas karakter building dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Konservatif Satwa Liar. Isu keprihatinan bangsa Indonesia, konservatif satwa liar, mencegah kepunahan satwa liar di Indonesia. Latar belakang atau faktor masalah. Satwa liar adalah jenis sumber daya alam hewani yang terdiri dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Secara spesifik, arti satwa liar adalah jenis satwa vertebrata atau bertulang belakang yang berhabitat di alam bebas dan juga melakukan asosiasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan pada umumnya, satwa liar hanya dapat dijumpai di dalam hutan atau laut yang masih sangat alami. Contoh jenis satwa liar adalah harimau, singa, macan, orangutan, gajah, jerapah, berbagai jenis burung, paus, lumba-lumba, singa laut, dan lain sebagainya. Semua jenis tersebut tersebar di seluruh Indonesia, terutama Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Satwa liar sendiri juga mempunyai peran penting dan keseimbangan bagi kelangsungan ekosistem di hutan, yaitu mendukung penyerbukan dan kelangsungan spesies tanaman asli. Namun saat ini keberadaannya sudah hampir punah, dan bahkan ada beberapa jenis satwa yang benar-benar sudah dinyatakan punah. Contohnya harimau Jawa dan harimau Bali. Kepunahan pada satwa liar juga terjadi karena faktor ulah manusia itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah membuat undang-undang tentang perlindungan kepada satwa liar, terutama satwa liar yang jumlahnya semakin menurun. Tetapi hal ini tetap tidak membuat masyarakat Indonesia berhenti begitu saja untuk melakukan perburuan kepada satwa liar. Di Indonesia masih sangat banyak pemburu liar yang masih terus berkeliaran. Mungkin hal ini masih terus terjadi karena kurangnya ketegasan dari pemerintahan setempat. Pembahasan konservatif adalah salah satu bentuk sikap yang berhubungan dengan kebiasaan dan tradisi. Dalam hal ini, kebiasaan atau tradisi yang dimaksud adalah menjaga atau melestarikan aset atau warisan peninggalan alam yang ada di Indonesia, yaitu satwa liar. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia. Contohnya satwa liar. Satwa liar merupakan salah satu aset peninggalan atau warisan alam yang harus kita jaga keberadaannya. 10 dari 100% hewan liar di dunia ini akan mengalami kematian dalam per tahunnya. Namun, kematian pada satwa liar makin terus meningkat jumlahnya. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran atau edukasi masyarakat dan peran penting dari pemerintah setempat dalam menjaga kelestarian lingkungan di mana habitat hewan asli tinggal. Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi kematian hewan liar, mulai dari kematian secara alami, kelaparan, bencana alam, perburuan manusia, atau aksi saling makan, atau kanibalisme. Namun, salah satu faktor yang paling mengancam kehidupan hewan liar adalah manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Dikarenakan kurangnya rasa kepedulian yang tinggi dan kurangnya edukasi yang ada dalam diri manusia, itulah yang akan menyebabkan angka kematian pada satwa liar terus meningkat akibat masih merajalelanya aksi perburuan liar di Indonesia. Sedangkan satwa liar adalah warisan yang keberadaannya seharusnya dilindungi, bahkan dilestarikan, bukan dengan diburu atau bahkan juga bukan dengan menjual hasil buruan demi kepentingan pribadi. Hal itulah yang mendukung peningkatan pada angka kepunahan satwa liar yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kondisi sampai sekarang masih sangat memprihatinkan. Karena masih banyak dari beberapa masyarakat Indonesia sendiri melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya sangat merugikan. Mulai dari perburuan satwa atau aksi penangkapan satwa liar untuk dijual belikan ke dalam negeri maupun luar negeri. Atau yang disebut juga dengan animal trafficking. Dan juga pembakaran hutan atau habitat satwa liar secara ilegal. Hal ini sangat mempengaruhi stabilitas jumlah hewan liar yang berada di Indonesia. Bukan hanya perburuan liar saja, kebakaran hutan pun juga termasuk salah satu faktor yang sangat sering terjadi dan juga sangat mempengaruhi stabilitas jumlah satwa liar di Indonesia. Sebab hutan merupakan habitat asli dari satwa liar. Bahkan pada tahun 2019 ternyata terjadinya kebakaran hutan mencapai 1,6 juta hektar. Hal ini merupakan kebakaran hutan terbesar dalam 3 tahun terakhir di Indonesia, yaitu pada tahun 2019. Hutan merupakan habitat asli dari endemik Indonesia, dan Pulau Kalimantan merupakan daerah yang paling besar terjadinya kebakaran hutan di tahun 2019 tersebut.
Seperti yang kita ketahui bersama, di sana banyak satwa atau hewan liar yang seharusnya dilindungi habitatnya, seperti orangutan, bekantan, beruang madu, burung raja udang kalung biru, dan macan dahan. Hewan tersebut merupakan hewan yang harus dijaga kelestariannya karena habitat dan jenisnya yang hampir punah. Kesimpulan, angka kepunahan satwa liar di Indonesia masih terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pada masyarakat dan kurangnya ketegasan dari pemerintahan setempat. Padahal satwa liar merupakan salah satu warisan dan aset negara dari alam yang sangat penting keberadaannya dan sangat memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Namun sayangnya masih banyak manusia yang sangat egois demi memikirkan kepentingan pribadinya. Di Indonesia masih banyak para perburu liar yang berkeliaran bebas dan menentang aturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Hal ini tentunya juga diketahui oleh jajaran pemerintah. Tetapi pemerintah tidak memberikan ketegasan atau hukuman yang sesuai. Itulah yang membuat para perburu di Indonesia tidak pernah merasa jerah dengan aksinya. Saran dalam mengatasinya, cara yang seharusnya kita lakukan adalah memperbanyak pengetahuan mengenai pemeliharaan satwa liar dan habitatnya yang harus dijaga agar kelestariannya tetap terjaga. Dan agar generasi-generasi kita selanjutnya dapat mengenal atau mengetahui jenis-jenis satwa liar asli yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga harus membuat kegiatan yang positif seperti membuat organisasi kepedulian satwa liar di tingkat kepedesaan, kecamatan, atau bahkan pemerintahan. Membuat banyak jargon atau papan himbauan di titik-titik rawan hutan atau habitat asli satwa liar tinggal. Tidak melakukan penebangan atau penggundulan hutan secara ilegal agar terhindar dari kebakaran hutan, serta mempertegas hukuman bagi yang melakukan pelanggaran. Misalnya hukuman penjara dan denda sesuai yang ditentukan, dan dipastikan tidak adanya keringanan pada hukuman tersebut. Itulah penjelasan mengenai artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.